Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Dinda Samar Salsabila dengan NIM F1D022005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tantangan terhadap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil isu perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia. Adapun topik bahasan untuk presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, baik definisi dari Pancasila maupun perdagangan manusia. Yang kedua ada analisis perdagangan manusia di Indonesia dan kaitannya dengan Pancasila. Yang ketiga ada dampak perdagangan manusia. Dan yang terakhir ada solusi permasalahan. Topik yang pertama yakni definisi. Apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, di mana Pancasila terdiri dari dua kata, yakni Panca yang berarti 5, dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa itu perdagangan manusia? Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan terhadap manusia yang melanggar HAM. Pelanggaran ini bisa dilakukan secara individual maupun kelompok yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan, mulai dari perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Bahasan kedua ialah analisis perdagangan manusia di Indonesia dan kaitannya dengan Pancasila. Berikut merupakan gambar sekumpulan orang atau masyarakat dari NTT yang mendemokan human trafficking yang ada di sana. Kasus perdagangan manusia yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kasus human trafficking yang ada di Nusa Tenggara Timur. Masalah human trafficking di NTT ini tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan, masalah migrasi, dan mobilitas tenaga kerja, di mana sepanjang 2021 terdapat 83 warga NTT yang pulang dalam peti mati akibat terjebak penyaluran TKI ilegal. Kasus human trafficking ini terjadi karena saat hendak bermigrasi atau berpindah kerja atau mencari kerja di luar negeri, para korban cenderung mengabaikan prosedur yang telah disediakan pemerintah dan lebih memilih menjadi TKI yang ilegal. Hal itu dikarenakan para calon TKI ini menganggap bahwa prosedur resmi yang telah disediakan pemerintah itu terlalu rumit, di mana mereka harus berurusan dengan masalah biaya yang mahal, masalah birokrasi yang sulit, dan tidak ada jaminan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Adapun faktor yang mendorong warga NTT untuk bekerja di luar negeri ialah yang meningkatnya angka kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan di NTT. Human trafficking adalah suatu konstruksi masalah yang diproduksi oleh orang-orang yang tidak bermoral, menjual orang dengan modus-modus tertentu. Salah satu modus yang kerap dilakukan oleh para pelaku adalah dengan mendatangi keluarga korban dan memberikan uang sirih pinang untuk mengikat korban dengan rata-rata sebesar 2 hingga 3 juta rupiah. Di NTT sendiri terdapat kemiskinan ditemukan di tengah masyarakat, di antaranya kemiskinan individual, tidak adanya semangat untuk bekerja, dan tidak adanya ilmu pengetahuan. NTT juga dilanda kemiskinan struktural, adanya orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Menurut data BPS, per Maret 2021, angka kemiskinan di NTT mencapai 20,99%, di mana bila disandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, angka tersebut sangatlah tinggi, bahkan masuk 5 besar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, bersaing dengan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo. Selain itu, di NTT juga para penegak hukumnya tidak responsif dengan isu-isu kemanusiaan. Sejak dulu, NTT masih saja berkutat dengan masalah mengenai TKI. Adanya kasus jual organ tubuh yang dimana jika meninggal di luar negeri, pasti ada organ tubuh yang tidak lengkap. Berikut merupakan gambar dari para calon TKI ilegal yang setengah terlantar di kota Bima. Berikut merupakan gambar dari para warga NTT, terutama mahasiswa yang melakukan demo terkait dengan human trafficking di NTT. Kasus human trafficking di NTT dimulai dari tindakan perekrutan ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kemudian melakukan manipulasi dokumen bagi calon TKI, seperti memasukkan dokumen kependudukan, baik dari Dinas Kependudukan, dari Nakertrans, dari BP3 TKI, ataupun dari pihak imigrasi untuk mengeluarkan paspor calon TKI yang ingin keluar negeri. Setiap minggunya terdapat penangkapan orang yang hendak pergi ke luar negeri sebagai pekerja ilegal oleh petugas dari Dinas Nakertrans NTT. Bahkan ada pula para calon yang ditangkap, namun setelah ditangkap tidak jelas proses hukum yang didapat.
Kasus kematian Adelina Lisau, TKW asal desa Abi, NTT, yang mati di kandang anjing pada 11 Februari 2018 di Penang, Malaysia, setelah disiksa oleh majikannya, Ambika M. Hasan merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus human trafficking yang ada di NTT. Perempuan tersebut masih berusia 15 tahun pada kala itu, namun ia memasukkan umurnya menjadi 21 tahun. Adelina menginjakan kaki ke Malaysia dengan visa turis. Dia bekerja secara ilegal sebagai ART sebab majikannya tidak mengurus izin kerja, asuransi, ataupun kontrak kerja Adelina. Hasil autopsi menemukan bahwa penyebab kematiannya adalah kegagalan multi organ sekunder karena anemia. Tubuhnya juga diselimuti dengan bekas luka akibat air keras dan gigitan anjing yang tidak diobati. Dari temuan tersebut diindikasikan bahwa kematian dari Adelina disebabkan oleh pengabaian dan penganiayaan oleh majikannya, yaitu Ambika M. Hasan. Kasus perdagangan manusia merupakan bentuk tantangan terhadap sila kedua Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut manusia untuk berlaku adil dan beradab kepada sesamanya. Memperdagangkan sesama manusia tentu saja tidak adil dan tidak beradab bagi pihak yang menjadi korban. Kasus perdagangan manusia ini mempertontonkan nilai kemanusiaan yang merosot tajam. Manusia yang satu dianggap memiliki derajat yang lebih rendah daripada manusia yang lain. Martabat seorang manusia diperlakukan tidak lebih istimewa dari sebuah barang yang layak diperdagangkan. Defisit nilai kemanusiaan tampak semakin jelas. Manusia tidak memandang sesamanya sebagai subjek atau partner yang bermartabat, melainkan menjadikannya sebagai objek untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahasan ketiga yaitu dampak. Adapun dampak dari perdagangan manusia yang pertama, korban akan mengalami trauma akibat kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang telah mereka dapatkan. Yang kedua, pembatasan gerak para korban sebab para traffickers yang masih memantau gerak-gerik korban. Yang ketiga, abuse akibat dipengaruhi secara negatif oleh traffickers agar mau menjalankan perintah mereka. Yang keempat, ada post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang kelima, hilangnya nyawa para korban. Adapun solusi dari permasalahan ini, yang pertama, sosialisasi isu human trafficking. Yang kedua, pemerintah harus lebih memperhatikan masalah kemiskinan. Yang ketiga, mendirikan gugus tugas penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana upaya utama dari gugus tugas ini adalah untuk penanganan dan pemulangan korban trafficking dan bekerja sama dengan instansi dan LSM terkait yang disebut sebagai Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT. Yang keempat, ada perbaikan pada aspek pendidikan. Yang kelima, ada evaluasi prosedur resmi untuk jadi TKI dan memberantas mafia TKI, di mana pemerintah harus mengkaji ulang prosedur resmi yang telah ada saat ini. Diperlukannya sebuah kebijakan integral untuk mengatasi masalah TKI ini. Selain itu, perlu juga diadakannya suatu langkah tegas untuk para mafia TKI, yang dimana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Solusi terakhir ialah evaluasi aparat penegak hukum dan meningkatkan kinerjanya. Penegak hukum harus mereformasi orang-orang di dalamnya agar dapat meningkatkan kinerja kerjanya seperti lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan yang ada. Seragam kepolisian hendaknya dimanfaatkan sebagai atribut kenegaraan dalam menjalankan tugas, bukan sekedar untuk mendapatkan gaji dari negara. Polisi juga harus tegas, harus berani dalam mengungkap kasus, bukan tunduk pada mereka yang membayar. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.